Oke. Betul, Nah, betul. jadi di soal ABC ini dia punya kayak tiga kategori produk, yang masing-masing punya keunggulan lah. Ada dari produk kategori value, quality, sama luxury. Nah, cuman selama ini ada masalah kayaknya dengan tentang produknya. Mungkin di sini ada informasi kalau perkembangan pasarnya itu tidak meningkat. Nah, mereka pengen punya strategi nih. Apakah harganya perlu di judgment? Artinya nanti kalau harga kan kita bicara biaya ya. Biaya kita berapa, kita jualnya berapa. Nah, kalau biaya kita udah disetting, nanti kita gampang untuk menjual dengan strategi tertentu gitu, dengan harga tertentu. Nah, di sini mereka pakai pendekatan, selama ini mereka pakai pendekatan tradisional, jadi mereka belum pakai ABC. Nah, pendekatan tradisionalnya itu mereka pakai jam tenaga kerja langsung. Mana ya, di sini ada di soal dibuatnya. Mereka pakai jam tenaga kerja langsung. Nah, diminta kita untuk melakukan analisis ya. Yang pertama adalah berapa sih biaya, sebentar ya. Berapa biaya per, yang diminta itu biaya per produk, kategori value, quality, dan luxury, pakai metode tradisional. Yang kedua, pakai metode ABC. ABC yang ketiga, apakah kategorinya over atau under costing. Ini kita bandingkan nanti tradisional versus ABC. Nomor 4 itu lebih ke pertanyaan analisis untuk strateginya nanti gimana. Nah, kalau kita lihat tradisional, tradisional itu kan tahu kali ya Mas ya. Komponen Hmm. costnya itu ada direct material, direct labor, sama overhead. Ini kan jumlahnya bisa di trace ya, di trace berdasarkan unit kan. Unit artinya satu orang, kalau direct labor satu orang ngerjain berapa sih per unitnya, digaji upahnya. Kalau material, kita beli material berapa per unit. Sedangkan overhead ini kita nanti ada yang namanya predeterminan overhead, Overhead. kita pakai tarif. Nah, cara rumus predeterminan itu total overhead dibagi dengan cost driver. Cost driver itu dasarnya itu apa, mereka menggunakan, membebankan overhead. Overhead itu kan isinya macam-macam ya, intinya terkait dengan aktivitas pabrik ya, gaji pabrik atau biaya tidak langsung atau apapun. Nah, kalau di soal kita sudah dikasih informasi kalau semua biaya ini, ya ini kan budget costnya overhead semua. Overhead ini itu isinya 3.385.500. Ini overhead. Nah, overheadnya itu 3 juta, itu 3 juta itu kan untuk seluruh unit. Jadi nanti kita harus hati-hati di soal, kadang ada yang minta em, bukan per unit. Nanti kita akan ketemu. Intinya 3 juta ini untuk seluruh unit. Nah, sehingga nanti total overheadnya itu kita tulis 3.385. Sekarang cost drivernya tadi pakai metode tradisional berapa, apa? Pakai jam tenaga kerja langsung ya. Nah, dia kan tadi bilang di soal kalau dia pakai jam tenaga kerja langsung. Pakai jam tenaga kerja langsung di sini di soalnya. Nah, kalau pakai jam tenaga kerja langsung, nah tarif overheadnya itu total overhead dibagi direct labor overhead. Jadi direct labor hours. Maksudnya kita punya overhead 3 juta, kita pengen tahu tarifnya berapa. Nah, direct labor itu kan diinformasikan setiap produk itu ada 4, ada 5, ada 7. Ini kan per apa? Ada keterangan per unit. Sementara overheadnya itu per seluruh unit. Nggak matching dong, kita bagi langsung. Misalkan kita total nih. Kita total ada 16, nggak mungkin. Artinya kita harus kalikan dulu dengan unit-unitnya. Di mana value itu ada 15.000 unit, quality ada 5.000 unit, luxury ada 500 unit. Baru nanti bisa kita hitung. Ya, jadi Apple pembaginya itu dalam seluruh unit, yang ngebaginya itu juga dalam seluruh unit. Ya, 3 juta ini kan untuk keseluruhan berapa ini? 20.500 unit. Maka dari labornya sini dia bilang biayanya itu bukan biaya sih, dia pakai jam tenaga kerja itu $4 per unit. Berarti kalau ada 15.000 unit berarti ada 60.000 jam kan, gitu. Jadi kayak dia pakai pakai 4 jam per unitnya. Kalau ada 15.000 unit berarti dia pakai 60.000 jam, sehingga totalnya 88.500. Nah, 88.500 ketemu, berarti nanti tarifnya itu 38,25. Nah, jadi yang 153 ini sebenarnya ini yang nanti akan kita cari. Kita pakai tarif karena 38,25 ini per unit per jam, berarti kita harus kalikan untuk value berapa jam makanya, 4 jam per unit. Terus tarif dikali quality, sama terus luxury juga tarif dikali quality. Nah, kalau yang informasi yang DM, DL ini kan given dari soal. Di soalnya sudah disebutkan
direct materialnya nih, direct materialnya tuh 80, 50, 10, 110, 12, 12, 12. Nah, tinggal nyari overheadnya. Nah, cara overheadnya kita pakai ini kan jam kerja per unit. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau bingung nggak? Nggak bingung sih. Yang Coba, untuk yang informasi 17-18 itu nggak dibutuhkan ya aslinya. Yang mana? 17-18 Pro 17-18 itu Ini. aslinya nggak ya. Ini kita butuhkan. Sama- Karena untuk ngitung overhead, untuk ngitung tarif ya. Tarif itu kita pakai untuk ngitung alokasi berapa sih nanti di value dapatnya, berapa sih quality dapatnya, berapa luxury gua dapatnya pakai tarif. Nah, tarifnya itu kita harus hitung dari total overhead dibagi dengan jam kerja atau direct labor hours, jam kerja langsung. Nah, jam kerja langsungnya itu kan di soal tuh cuma diketahui 4 nih yang sebelah kiri ini, 4, 5 sama 7. Tapi kan 4, 5, 7 ini per apa? Per unit. Sementara Iya. overheadnya itu per total seluruh unit. Ya 3 juta ini kan untuk berapa nih? 20.500 unit. Berarti kan nggak apple. Sehingga di sini kalau dia per unit kita nggak per unit juga gitu. Makanya 4, 5 sama 7 ini kita kalikan dengan unit. Sehingga nanti jumlah jam kerjanya itu kan ini dalam unit, kalau ini dalam total. Oh, value itu untuk bikin produk, satu produk itu butuh 4 jam. Berarti kalau 15.000 produk butuh 60.000 jam. Nah, sama. Kita tinggal total keseluruhannya. Baru ketemu nanti tarif singlenya. 38,25 per jam kerja per unit. Nah, 38,25 ini kita kalikan dengan si direct labor-nya. Karena kan ini satuannya jam kerja. Berarti kita harus kali dengan jam. Nih, ketemu 153. Ini kayak kita mengalokasikan 38 tarifnya kita kali dengan 4, 38 kali 5, 38 kali 7 ke sini. Sehingga nanti ketemu biaya per unitnya. Karena output kita untuk ngitung biaya per unit. Itu. Oke. Ya. Ada lagi? Lanjut Mas. Lanjut ya. Oke, ya. Dan nanti mungkin bisa ditonton rekamannya untuk ngecek lagi ya. Nah, yang kedua itu kalau metode ABC ini kan konsepnya sama, cuman overheadnya itu di breakdown lagi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini ada punya drivernya. Nah, sama rumusnya tadi ya, overhead dibagi cost driver. Bedanya overheadnya itu adalah dia udah di breakdown apa aja, dan drivernya dia juga punya masing-masing. Kalau tadi kan single driver pakai direct labor, ternyata di sini dia pakai macam-macam drivernya. Nah, kita lihat yang pertama. Yang pertama itu ada material handling. Itu cost drivernya number of parts. Berarti kita lihat nih number of parts-nya. Nah, ini kan ada 30, ada 50, ada 120. Menurut Mas ini gimana? Udah benar nggak? Kalau kita 349.600 ini langsung dibagi dari total ketiga ini. Kan rumus untuk ini kan sama, overhead dibagi cost driver. Ngitung tarifnya. Jadi 349.600 ini overhead dibagi drivernya. Drivernya kita total 30, 50, 120. Itu udah benar apa belum? Kayak gitu. Coba. Kan kan formulanya masih sama. Formulanya itu pasti overhead dibagi dengan drivernya. Cost drivernya itu overheadnya apa? Misalkan overheadnya itu material handling. Overheadnya 349.600. Dibagi cost drivernya apa? Nah, cost drivernya itu ada, tadi dia bilang number of parts. Number of parts ini dia 30 plus 50 plus 120. Ini enggak? Ya, betul. Nah, hati-hati karena ini per apa satuannya? Per number of parts itu apa? Per apa? Per unit. Ini tuh per unit. Ya, ini per unit. Ini per seluruh unit. Kira-kira nyambung nggak kalau dibagi? Enggak. Berarti kan yang benar nanti material handling sama dengan 349.600. Nah, 30 ini kita kali dulu dengan unitnya. Kalau produk value itu berapa unit? 15.000. Kita kali 15.000. Plus kalau untuk si quality dia 50 dikali 5.000. Terus kalau satu lagi luxury dia 120 dikali dengan 500. Nah, nanti ketemu kayak gini produk quality-nya itu 760.000. Berarti
Cost drivernya itu 349 dibagi 760.000. Ketemu tarifnya, berarti tarifnya itu kan dalam mata uang 760 itu 0,46 per unit. 0,46 part. Nah, 0,46. 0,46. Nah, 0,46 ini tuh kita harus alokasikan ke value, ke quality, ke luxury. Nah, 0,46 ini tadi si number of part-nya tuh nilainya berapa? 30 ya. 30, Tuh. 50, 100, 20. Kita tinggal kalikan aja. Jadi nanti tarif pasti dikali dengan alokasi cost driver. Ya. 30, ini dikali 50, dikali 120. Ketemu nanti 349.000. Kan dia 349.000 ya tadi ya, material handlingnya. Nah, 349.600 ini ternyata pembagiannya kemana? Oh, 207.000 ke value. Oh, ke quality 115, ke luxury 27. Nah, tujuannya tuh untuk ngebagi 349 itu kemana aja sih? Nanti alokasinya, nah pakainya tarif gitu ya. Gitu. Nah, kalau yang kedua adalah product scheduling. Product scheduling itu apa drivernya? Production order. Orders itu 50, 70, 200. Kalau production order itu kira-kira butuh unit nggak? Ada keterangan unit nggak gitu? Kalau nggak ada keterangan unit, berarti production order itu sudah dalam 15.000 unit gitu ya. Jadi 50, 70 sama 200 itu sudah mewakili keseluruhan unit. Kalau nggak ada mention per unit. Karena kalau dia per unit kita harus kali lagi dengan 15.000 unit. Jadi kayak misalkan ordernya itu 50 kali gitu. 50 kali itu untuk 15.000 gitu maksudnya. 70 kali order itu untuk 5.000 dan 200 kali order untuk 500 unit. Jadi ini sudah mewakili keseluruhan karena di sini tidak ada keterangan production per unit. Jadi ini sudah dalam bentuk keseluruhan. Maka 160 ini tadi rumusnya apa Mas? Overhead dibagi dengan cost ya. Cost driver. Cost driver overheadnya itu 160.000. Cost drivernya kita bisa langsung total kan 50 tambah 70 tambah 200. Berarti kan 200 berapa itu? 320 ya. 320. Ya, berarti overheadnya tarifnya bentar. Drivernya number of production 50, 70, 200 benar kan? 320. 50, oh sorry ini aku salah tipu 200. Nah, 310 500 ya. 500 ini kan. Nah, 500 ini kan dalam dolar. Kita harus gimana caranya ngebagi si 160 ini dengan tarif 500 ke 3 produk value, quality sama luxury. Nah, caranya kita lihat kalau value itu kan production order value itu 50 ya. Terus production order si quality itu 70. Production order si luxury itu 200. Ya kita langsung kali aja tarifnya. 500 kali 50 gitu ya. Nanti 500 kali 70, 500 kali 200. Nanti hasilnya pasti ketika di total harus sama dengan 160.000. Jadi kayak kita mengalokasikannya. Nah, ini. Nanti 160.000 itu breakdownnya apa? Oh, 25 untuk value, quality 35, luxury 100 gitu. Ini kalau di total pasti 160.000. Nah, yang ketiga apa? Setup labor itu pakai apa ini di sini? Production setup. Production setup itu yang mana? Yang ini ya. Nah, ini juga nggak ada per unit kan? Berarti kita bisa langsung total 120. Berarti 216.000 dibagi 120. Benar nggak? 1.800. Ya, 1.800. Step selanjutnya apa, Mas? Setelah ketemu tarif. Langsung dikalikan ininya. Apa namanya? Unitnya. Unitnya atau alokasi? Alokasinya. Ya, jadi habis kita ketemu tarif, kita langsung lihat lagi ke tabel ini, jangan ke unitnya ya. Ke tabel ini. Tabel ini berarti 1.800 dikali 20, 1.800 kali 50, 1.800 kali 50 lagi. Nah, makanya di sini ketemu nih angkanya ini 36, 50, 90. Tuh. Oke, terus atau orang kadang pakai persentase juga bisa ya, mirip ya. Kan 20, 50, 50, 120. Ya tapi jangan deh, kita konsisten aja pakai cara ini, nanti bingung. Nah, biasanya tuh pakai persentase itu, Mas. 20. Yang pakai persentase. Bisa Mas, bisa juga kalau mau pakai persentase bisa. Jadi nanti Mas misalkan kita coba yang automatic machinery ya, kita pakai persentase ya. Nah, automatic machinery itu satuannya apa? Unit. Berarti nggak boleh ya kita bagi langsung 1750 dibagi dengan 3 tambah 7 tambah 15, nggak boleh ya.
karena karena dia per unit, berarti 3 itu harus kita kalikan berapa? 15.000. Ribu. Terus 7 kali 15.000, terus berapa lagi? 15 kali 500. Ya kita coba 3 kali 15.000, terus 7 dikali 5, ini unit ya, 5.000 unit ini. Terus berapa lagi? 15 dikali 500. Ya kalau pakai persentase kan gini kan, nanti ini dibagi dengan ini kan, itu kan ya. Iya, betul. Nah sorry, boleh kayak gini. Kalau nggak mau ngitung tarif, berarti kan masing-masing persentase 51 40 ya, kita kali dengan 100. Berapa biayanya, berapa tadi yang mau dibagi? 1750 ya. Ini kan untuk value, quality sama luxury ya. Berarti ini dikali 1.750.000. Boleh pakai tarif. Nah hasilnya pokoknya sama dengan 1750. Oke. Kalau yang terakhir, yang finishing, pakainya direct labor hours. Sama ya, direct labor hours itu satunya per unit, berarti kita harus kalikan dengan unitnya. Sama, ini bisa pakai persentase. Nah sampai sini ada artinya nggak mas? Nanti intinya biaya 3 juta itu kita tahu mana yang untuk value, mana untuk quality, mana untuk luxury. Nah ini kan kalau kita total 3.385.500. Kalau kita bagi per unit masing-masing ketemu 117, 258 sama 837. Nah ini kan overheadnya, tinggal kita masukin ke tadi. Untuk ngitung biaya produk itu kan rumusnya adalah DMDL overhead. Nah overhead kita masukin aja gitu. Nah nomor 3 terkait dengan over costing atau under costing, itu kita lihat, bandingin aja biaya pakai versi tradisional dengan versi ABC. Kalau versi tradisional dia 245, ABC 203, artinya dia over costing ya. Jadi kita pakai sisi ABC ngeliatnya, oh dia kelebihan costingnya, harusnya 203 nih, nggak 245 nih biaya untuk produk value ya. Untuk produk value itu 203, tapi dia jual 245. Nah kalau yang produk quality menurut ABC itu kita jualnya, bukan jual sih, biayanya 320, tapi tradisional 253. Oh ini under costing, masih kurang catat. Nah ini juga dia termasuk under costing gitu, karena biaya ABC costingnya lebih besar. Nah ini kalau kita lihat, bisa jadi tradisional itu kita jual kemurahan ya, luxury itu. Karena kan kalau biaya kita 300, kita jualnya berapa? Pasti kan nggak akan jauh beda ya. Biasanya mindset kita kan gitu. Kalau kita jual 300 atau 400 di sini, pasti ya kita jualnya 500. Padahal menurut ABC biaya luxury itu mahal loh gitu. Wajar sih, logis ya. Menurut kita kan logis ya, karena kan biaya untuk menjual produk-produk yang khusus atau spesifik atau mewah gitu kan pasti butuh biaya besar, nggak murah ya, buat kualitinya beda. Nah di sini ketahuan ternyata biaya untuk luxury itu harusnya 900 ya, kita under costing, terlalu murah nih menghargai si produk luxury-nya. Maka di nomor 4 baru, karena permintaan produk luxury meningkat, maka harga jual dapat dinaikkan, mengingat ABC juga biayanya meningkat. Jadi kita nanti ngejualnya harus pasti, ini kan biaya ya. Kalau kita ngejual kan nggak mungkin break even point, nggak mungkin kita ngejual sebesar biaya kita, pasti ada margin. Nah itu nanti harga jualnya harus paling tidak harus di atas dari biaya ini. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Metodenya boleh persentase, boleh yang pakai tarif. Kalau masih nyaman persentase, boleh pakai persentase, asal nanti notice ya mana yang per unit, mana yang bukan, karena nanti beda, nggak nyambung ininya. Berarti memang yang harus diperhatikan yang itu tadi ya, mana yang unit, mana yang enggak ya. Iya, atau yang kadang batch mas, ada soal per batch. Berapa batch, misalkan keterangan satu batch itu 1000 unit ya, kita tinggal otak-atik aja, misalnya kayak gitu. Nah tapi mostly sih kayaknya kalau nanti hitungannya pakai kalkulator, harusnya nggak tahu ya pakai Excel atau nggak tahu, nanti ujiannya pakai Excel nggak? Kalau Excel ya enak gitu. Oh overhead yang pertama pasti dia mintanya cost per unit, ini udah jauh-jauh nih. Yang kedua dia mintanya overheadnya pasti, karena kan DMDL ini udah given biasanya, nggak bisa diotak-atik ya, overheadnya aja. Kalau kita rumusnya overhead dibagi dengan driver, udah itu tarifnya gitu ya. Pakai persentase boleh mas, ini kan juga persentase ini. Nah 68% yang metode tradisional tadi, kita tinggal kali 0,68 dikali 3385 gitu, nanti dibagi unit gitu. Nah sampai sini ada pertanyaan nggak? ABC konsepnya yang gampang dulu deh. Nah make or buy, pengambilan keputusan make or buy. Kalau make or buy decision ya, jadi kita ada soal, biasanya make or buy itu gampang, cuman kita harus hati-hati untuk membedakan mana relevan cost sama irrelevant cost. Udah tahu belum mas bedanya apa? Biasanya relevan cost itu yang untuk ke feature ya. Gimana? Depan.
Ya, biasanya kalau Untuk relevant cost itu biaya yang kalau diambil keputusannya itu intinya dia mempengaruhi keputusan. Munculnya tuh sebagai hmm, apa contohnya? satu satu. Ya pasti direct material contohnya ya, direct labor. Ini kan akan muncul kalau ada sebuah keputusan. Misalkan kita mau investasi di sini, ini kan muncul ya. Kalau kita nggak investasi akan muncul nggak direct material? Enggak kan? Kita akan manggilin orang-orang nggak, bayar upah nggak kalau kita nggak ada mau investasi? Enggak kan? Makanya itu dinamakan relevant cost karena itu mempengaruhi keputusan. Nah, yang irrelevant cost ini kebalikannya. Dia biayanya tuh nggak ngaruh. Kita mau apapun action kita, misalnya masnya punya perusahaan nih, mau ngambil, mau sewa atau mau beli misalkan atau mau ngapain, biaya itu akan tetap ada gitu. Kita kan gaji manajer maksudnya mau ambil keputusan apapun tuh akan tetap bayar gaji manajer gitu kan. Terus biaya 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 gedung misalkan, gedung kantor harus dibayar, mau masnya ngambil keputusan apapun ya itu tetap dibayar. Nah, biasanya irrelevant itu adanya biasanya ya, Sangkos tapi ya. belum tentu di fixed cost biasanya, tapi belum tentu, tapi mostly ada di sini. Ya termasuk kan cost itu biaya masa lalu. Nah, kalau di sini biasanya disajikan soal nih ada dari material, dari labor sama overhead, sama fixed overhead. Nah, jadi di sini si ininya ditawar nih si perusahaan si basuhnya ini. Mereka ngeproduksi 18.000 unit. Kalau mereka beli dari luar harganya itu 1,38. Nah, kalau mereka memproduksi 18.000 unit tadi, nah biayanya nih 4 ini. Cuman apakah 4 ini dipakai semuanya? Makanya nomor satu itu what are the alternative for Basu company? Nah, ini alternatifnya buy or make gitu ya. Nomor 2, assume that none of the fixed cost is avoidable. Please the relevant cost of internal produce and external produce. Fixed cost is avoidable. Avoidable itu kan biaya yang avoidable itu sama dengan relevant cost nanti mas. Jadi kalau ada avoidable, ini nanti pasti dia masuk ke relevant cost. Avoidable itu biaya yang bisa dihindari, sama juga kayak direct material, direct labor ini kan bisa dihindari kalau kita nggak ada keputusan kan, tidak ada keputusan. Kalau yang non avoid ya nanti ada istilah non avoid itu yang tidak bisa dihindari, ini irrelevant karena kan kayak penyusutan bisa nggak dihindari, nggak bisa. Mau ada project apapun, mau nambah apapun, tetap penyusutan harus dibayar gitu, harus dibebankan terus gitu. Nah itu maksudnya irrelevant. Maka di sini yang nomor 3 apa alternatif yang harus dipilih. Nah kita langsung aja gitu ya, karena tadi kita sepakat kalau fixed overhead kecuali dia ada keterangannya, defaultnya fixed overhead itu adalah irrelevant kecuali dia ada keterangannya. Nah sehingga fixed overhead itu nggak akan kita masukin, sehingga nanti 0,78, 0,34 sama 0,13 aja kita masukin. Sehingga kalau kita hitung, oh ternyata kalau kita bikin itu biayanya $1,25. Kalau kita beli keluar 1,38. Berarti milih mana? Baik. Milih Mac ya, karena kalau selisihnya 0,13. Nah kalau ditanya berapa keuntungannya, kita tinggal cek aja selisihnya kali dengan unit. Tuh. Nah nomor 4, nah kecuali ada gini, ada keterangan what if 1850 untuk production is avoid. Nah akan tadi aku statement mas, biasanya fixed overhead defaultnya adalah avoidable atau relevan. Tapi jika ada soal bilang dia avoidable, maka tadi sama dengan apa? Avoidable itu sama dengan relevan. Berarti 18540 itu kita wajib masukkan gitu. Masukkan. Nah, sehingga kalau kita lihat ini aku udah kali unit ya, langsung sebenarnya sama aja. Jadi 0,78 kali 18.000, 0,34 kali 18.000. Intinya kalau kita kita total, kalau kita bikin itu 41.000. Kalau kita beli cuman 1,38 tadi kan, 24.000. Berarti kita mending pilih beli atau bikin. Baik. Mending kita buy. Gitu aja kan. Hati-hati aja nanti di overheadnya ya. Fixed overheadnya. Kalau variable 3 ini yang sifatnya material, labor sama variable ini harusnya kayak defaultnya dia sudah pasti relevan. Kecuali ada statement yang bilang variable itu irrelevant. Ya, kita berpatokan defaultnya aja. Kalau nggak ada statement nggak usah. Kita anggapnya ini kita anggapnya si fixed overhead ini non avoid atau irrelevant gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi Gimana? Kurang jelas? Poinnya itu ada di overheadnya. Ya, atau sebenarnya lebih ke kita bisa milih-milih mana yang relevan sama irrelevant aja tuh. Yang relevan masukin, yang nggak relevan atau irrelevant keluarin gitu aja tuh. Baru kita bandingin. Oke, ada apa lagi? Lanjut. Lanjut ke special order.
Nah, special order ini Special. kita nah, jadi di sini tuh ada soal, jadi banyak soalnya. Si Grand Industry ini dia perusahaan manufaktur, dia tuh kayak nerima penawaran special order atau kayak ada permintaan lah. Nah, permintaannya itu 20.000 unit untuk produk-produk yang memang kayaknya itu populer, produk yang populer lah. Nah, si Grand ini dia ngeproduksinya 40.000 nih per bulan. Berarti kan dia masih aman ya, maksudnya kapasitasnya juga dia baru beroperasi 50, the plant is operating 50% capacity. Jadi kapasitasnya dia nggak over lah, nggak over capacity. Nah, di sini ada keterangan the sales ini. Jadi 20.000 itu ditawarin sama si pihak luar. Kayaknya pihak luar ya, siapa sih yang nawarin? Pokoknya ada pihak di pokoknya pihak luar tuh nawarin harga 9 ya. Kamu mau nggak jual harga $9? Nah, kita lihat dulu nih, kan. Nah, di sini ada komponen biaya ya. Komponen biayanya itu manufaktur 80.000, 120 sama 240.000. Ini ada bintangnya. 80.000 ini kan untuk 40.000 unit. Kita tinggal cari dulu aja per unitnya. Ya. Nah, 80.000 kan berarti kalau kita bagi 40.000, 2 dolar per unit ya. 120 kita bagi 40.000 $3, terus variabelnya di sini ada keterangan 50% dari factory overhead itu isinya variable, sehingga yang fix ini kita anggap apa tadi? Fix itu relevan atau irrelevan? Irrelevan, sehingga yang bisa masuk adalah cuma 120, karena kan 120 nya fixnya ini irrelevan ya. Nah, sehingga total biayanya kalau kita total dari direct material itu $2, dari direct labor itu $3 per unit, dari variable overheadnya itu $3, kita ada $8 ya. Ya, bentar. Oke, ini sih kayaknya sorry, kalau special order tuh jadi ini biayanya ya, biaya kita ngeproduksinya itu DM L FH ini kan dari tadi ya, kita hitung yang ini kan 80, 120 sama 120 kita bagi 40.000, ketemu salesnya itu dari orang nawarin. Jadi kita bilang oke lah, kita ngeproduksi, kita mau nih nerima produksi 20.000 unit, tapi kita hitung dulu ya biaya kita. Biaya kita setelah kita hitung, biaya kita itu ada 160.000 unit. Kita ngejualnya tadi berapa? $9 per unit. Kita kali 20.000, kita ngejualnya 180.000 per unit. Berarti kita masih ada berapa? Berarti kira-kira diterima nggak? 20.000. Diterima aja gitu kan. Karena kan nomor satu itu nomor dia diminta apakah harus diterima gitu ya, penawaran gitu. Ya terima aja. Jadi ini masih pakai konsep relevan irrelevan ya. Intinya kita apakah penawarannya itu menguntungkan atau enggak, kita hitung dari sisi biaya kita, terus kita hitung harga jual yang dia tawarkan. Dia nawarin $9, jual aja sekali kita $9, 20.000. Nah, nomor 2 ada catatan, if the material is specific not available in market and the buyer company will supply the material, what do you think the minimum bid price should be? Jadi kalau materialnya spesifik dia nggak ada di pasar, kemudian si pembeli yang ini baik banget ya, pembeli dia nggak yang supply, berapa bid price ya, berapa seharusnya, what do you think the minimum bid price ya, berapa ininya apa minimum penawarannya. Berarti kan kalau dia materialnya nggak dari kita akan hilang material dong. $2 ini kan nggak ada kan. Nah, berarti kita timbang cuman ada biaya $6. Berarti minimum yang dia jual ya sebesar BP sebenarnya. Ya dia kan nanya minimum bid price, tapi kita kan nggak mau kasih minimum bid price. Biasanya kita nggak mau, paling tidak kan batasnya tuh $6. $6 itu adalah minimum harga yang mungkin bisa kita kasih ke si supplier ini. Gitu. Ya kalau kayak gini sih kita untung ya sebenarnya, untung kalau dia nggak pakai material kita untung lebih besar lagi 60.000 gitu. Tapi kalau kan ditanya what do you think the minimum bid price, ya minimumnya itu pasti lebih besar biaya kita, minimal BP lah di sini gitu. In general, explain what factor can be considered in deciding whether faktor-faktor yang mempertimbangkan apakah menerima special order. Yang pasti kalau menerima suatu pasti negosiasi kapasitas, sama juga mempertimbangkan kalau special order itu jangan sampai harga bidnya ini menjadi kecemburuan sosial bagi existing customer. Kok lu jual $9 murah banget misalkan, sebenarnya dia jual ke customer yang royal tiap bulan itu $11, nggak mau kayak gitu. Ya kayak gitu, logikanya kayak gitu, jualnya gitu. Nah itu catatannya kalau ada soal tipe analisis gitu kita jelasin. Special order tuh bagus ya, mungkin kalau sekali 2 kali bisa gitu, dan memang
kadang jumlahnya juga nggak besar dan harganya juga nggak terlalu jomplang misalkan, itu bisa kita terima. Itu faktor-faktor kualitatif sih. Lain laba ini, kalau kita cuma mikirin laba kan bisa aja customer existing ini ya nggak jadilah beli dulu, mending ini aja lah beli di luar gitu. Maksudnya nggak jadi beli kita karena kita ngelihat kita ngejualin dengan harga murah misalkan $9, padahal ini sifatnya temporary. Cash order kan nggak tiap bulan gitu. Ada apa tanya gitu. Oke, nah terakhir keep order drop ini agak tricky sebenarnya. Ya, intinya kita punya tiga model bisnis lah atau model produk ini. Ada model 1, model 2, model 3. Ketika dihitung modelnya itu labanya masih positif sih, cuman ada masalah. Kata dia labanya itu paling tidak harus 10% dari penjualan. Jadi kalau laba dibagi penjualan itu harus 10%, sementara dia cuma 8%. Nah ini jadi masalah nih ya, karena secara konsolidasi ini apa yang berat nih, produk mana ya kira yang mau kita mungkin drop atau apa. Nah di sini dia ada kombinasi sedikit. Di sini nomor 1 itu intinya ditanyakan segmen mana reformulate di segmen income security. Jadi kita disuruh menghitung ulang 110 ini dengan ternyata di sini fixed overhead-nya ini dia pakai metode ABC. Jadi kadang ada kombinasi ABC. Ya, jadi sama bisa jadi gitu, bisa jadi. Yeah. Jadi kita disuruh mengarrange ulang. Nah, masalahnya di sini kita harus lihat bahwa engineering di sini kan ada factory sama selling and administrative ya Mas. Kita harus tahu bahwa engineering sama selling setting up ini dia pasti masuk ke factory overhead ya. Jadi memang untuk kepentingan pabrikan. Sementara customer service ini masuk ke mana? Ke fixed selling administratif ya. Ya, jadi 398 ini mengandung 30 sama 180. Sisanya lain-lain, kita nggak tahu. Nah, dan 290 ini mengandung 110. Nah, pasti nanti ada other fixed selling, nggak tahu apa. Tapi intinya di dalam 290 ini mengandung 110. Nah, ini kan sama ya. Step pertama ya pasti kita masukin aja modelnya. Nah, sekarang kita ABC lagi Mas, coba review lagi ABC-nya gimana. Berarti di sini kan kalau ini sebagai overhead itu overheadnya itu ada 3 kan, ada engineering, ada setting, ada customer service. Overheadnya itu 30.000, 180.000, 110.000. Nah, alokasinya gimana tadi? Ini kan dia nggak ada per unit, berarti 875 sama 125 ini sudah mewakili keseluruhan unit ya. Karena di sini juga nggak ada informasi unitnya. Ya, jadi 800 ini dia bukan per unit, berarti 800 ini sudah mengcover seluruh unit. Berarti kita tinggal bagi aja 800 tambah 75 ditambah 125 ini berapa ya? Tadi 200. 1000. Ada kalkulator? 1000. 1000 ya? 1000. Berarti ya kita tinggal masnya persentasiin 1400. berapa? Iya 1000. Berarti tinggal kita presentasikan 800 per 1000 gitu kan. Terus 75 per 1000 sama 125 per 1000. Nah, ini kan nanti berapa persen kali dengan 30.000 ya. Nah, ini sama juga ya. Nanti 12.400 ditambah 12.500 ditambah 5.100. Hasilnya nanti X ya. Nanti tinggal ini 12 ini dibagi X, ini bagi X. Nanti dikali dengan 150.000. Sehingga nanti kebagi nih ke tiap model-model kayak gini nih nanti. Nah, ini. Nah, ke model-model ini. Nah, di sini ada tambahan. Model 1 itu kalau kita pakai metode ABC dia ada tambahan equipment 20.000 nih. Equipment ini nanti masuk overhead. Oke. Sekarang kita lihat ternyata nih, ini aku kosongin deh mana ya. Ini dulu deh. Ini dulu. Kosongin. Oke, ini kan jadi gini kan nanti ketemu ininya kita alokasi, ini yang baru ya, rental equipment. Given. Ya given. Nah, tadi kan informasinya itu si 290 ini sudah mengandung 110 kan? Fixed selling ini tadi yang awalnya sini kan 250.000 kan? Tapi 250 ini sudah ada di sini, berarti harus kita apa? Boleh nggak double gitu? Kurangin Tuh. Kita kurangin 110 ribu. Oke, 110.000.
Nah, sekarang tinggal 398 ini. Ya, 398 ini tuh sudah mengandung 30.000, mengandung 108.000, mengandung 20.000 ya. Berarti 398 sudah 3 sudah mengandung berapa tadi? 30.000. Sudah mengandung 150.000 kan? Dari setting setup. Terus sudah mengandung 20.000. Berarti sisanya 168.000 ya. Karena kan kalau kita total, ini kan kita total nih 688 yang bisa sama dengan ini kalau kita total yang tadi sebelum ABC ini. Nah, 688. Dia cuma minta untuk hitung kembali, jadi labanya pasti sama. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Dan ketahuan nih operating income-nya dengan adanya ABC, kita ketahuan operating income-nya. Kalau fixed asset nggak bisa di sini ya, karena fixed asset itu kan nggak bisa dibebankan per produk. Ya untuk semua produk makanya. Makanya di sini fixed asset. Ada pertanyaan nggak kira-kira nomor 1? Kombinasi ABC dengan ini. Untuk yang informasi engineering sama setup itu yang sudah termasuk di nilai fix factory overhead itu Ini ada di soal ya? Ini Ada di soal? ada di company control get additional income on fixed cost di sini. Fixed cost. Ya fixed di sini fixed expense biasanya. To see why they were so high gitu. Jadi sebenarnya informasi on fixed cost ini, dan biasanya sih kita lihat ya, engineering sama setting up ini mau masuk mana sih? Otomatis akan masuk overhead ya, logika kita kan. Gak mungkin masuk ke commission, gak mungkin masuk ke variable cost, apalagi ke selling. Nah gitu aja sih logika keduanya, selain logika dari soal customer service. Ini hati-hati, jangan kita masukin ke factory overhead, karena emang customer service ini dia emang terlibat langsung dengan produksi, enggak kan? Dia kan tidak terlibat langsung dengan produksi, tapi dia terlibat nanti ke aktivitas selling administratif, customer service. Kecuali security pabrik, nah itu bisa masuk ke factory overhead. Pokoknya yang terkait dengan pabrik, penyusutan pabrik atau listrik pabrik itu. Ada lagi pertanyaan gitu ya? Cukup ya. Nah nomor 2 baru ditanyakan kayak bertanya tuh, gimana ya kalau misalkan ini kan kita ada minus nih 45, gimana ya kalau kita hilangin aja, drop ya. Ya kalau kita jawaban nomor 2 kita drop ya, kita lihat aja laba kita kan 110 awalnya, terus kita drop. Kalau kita drop kan berarti kan laba kita naik, bener gak sih? Betul. Nah naiknya 155. Nah sekarang 155 ini kita bagi dengan nilai sales kita. Oh ternyata 10%. Kita kan di sini tahu receipt company is concerned because operating income is less than 10% of sales and is low for this type of company. Jadi dia khawatir 110 itu cuma 8%. Di kasusnya ya, dicerita cuma 8%. Padahal di rata-rata perusahaan harusnya paling tidak 10% lah gitu. Nah dengan dia ngedrop model 1, dia sudah bisa memenuhi kayak standar lah, standar bahwa labanya itu adalah 10%. Nah nomor 3 ini sedikit aku juga agak ini sih, nomor 3 itu dia pertanyaannya what if ya, ini lebih ke what if the company can only avoid jadi dia avoidable ya, avoid. Jadi gini kan, tadi ya aku bilang tidak semua fix itu avoid ya, ada yang fix tidak semua fix non avoid ya. Kita kan tahunya fix itu non avoid ya, tapi juga ada yang dia fixnya itu adalah avoid. Nah avoid sama non avoid. Di sini dia bilang company dia ternyata dari fix ini ada loh di engineering 175 jam itu avoid, di setting up 5.000 jam avoid. Oke, sisanya berarti kan kita lihat ya, tadi kan si engineering itu di model 1 ya, dia ada di model 1 ini. Dia nanya model 1. Jadi di model 1 itu katanya si engineering ini dari 800 ini 175-nya avoid, sisanya non avoid ya. Kita tinggal hitung aja non avoidnya. Berarti ingat ya, ketika ngambil keputusan kita harus di sini dia minta what if ini apakah nanti perhitungannya akan berubah ketika ada keterangan ini. Oke. Nah sekarang kita lihat laba kotor kita kan 147.500 tadi, laba kotor ya 147.500. Ingat ketika kita pengen ngambil keputusan ngedrop atau tidak, sama kayak kita ngambil keputusan keep keputusan make atau buy, atau keputusan make atau buy ya. Artinya harus memperhitungkan apa, relevan cost.
ya. Nah ini kan kayak gross margin kita lah, atau contribution margin 147. Kalau kita drop si 107, kalau kita avoid ini masuk ke avoid ini masuk ke relevan atau irrelevan tadi? Relevan ya, berarti 175 kita kalikan dengan tarifnya berapa ya tadi? Kalau nggak salah tarifnya kita hitung 30 ya tadi ya. Tarif ininya, tarif ABC-nya ya. Oh ya 30 itu kan yang tadi kita hitung 1000, 3000, 30.000, 20.000 yang total ini. Nah tarifnya 30 sama 6. Oke, karena customer service enggak. Oke. Nah, jadi 175 kita kalikan 30 untuk tahu dalam nilai dolarnya berapa. Ini kita kalikan dengan 65. Nah, ketemu ternyata biaya affordable-nya itu $5.250 sama $30.000. Berarti rental ini available atau enggak, kira-kira di sini. Jadi kita harus nentuin mana yang available, mana yang enggak. Yang pertama sih yang pasti available itu yang engineering sama settingan. Yang ini ya, yang ini yang 175 jam kan. Ini yang 5.000 jam. Terus mana lagi yang kira-kira ini kalau kita hilangkan gimana gitu ya. Available kalau kita avoid. Kalau kita bisa hindari. Terus mana lagi kira-kira bisa dihindari? Rental ini nggak ada rental ngaruh nggak sama model 1? Posisi ngaruh ya. Model 1 is required the rental rental. Jadi kalau nggak ada model 1 nggak ada rental, bener nggak? Jadi dia termasuk apa? Avoid atau non avoid? Hah? Dia bisa dihindari atau nggak bisa dihindari? Karena kalau bisa dihindari berarti dia relevan atau irrelevan? Relevan berarti tadi rental 20.000. Ini avoid. Satu lagi customer service. Jadi kita bukan cuma langsung nembak ya. Fix itu langsung to the point, non avoid ya. Kita lihat nanti konteks soalnya. Kalau di sini ada penjelasannya kita harus logikan lagi. Kalau cuman kata-kata fix aja kayak soal sebelumnya ya berarti udah otomatis defaultnya irrelevan. Nah, customer service kira-kira kalau si model 1 dihilangkan, customer service akan ada nggak? Akan ada ya. Dia masuk avoid nggak sih? Avoid customer service bisa juga sih, cuman jadi dia tuh kalau rental oke. Rental customer service iya sih ya, dia masuk ke non avoid ya. Oke. Cuman di sini di pembahasannya tuh customer service. Maksudnya mungkin bagi model 1 kali ya, kita kan fokus ke model 1. Bagi model 1 kalau customer service, kalau model 1 nggak ada, customer service bakal ada nggak? Bukan bagi keseluruhan ya, kalau bagi keseluruhan ya gitu. Bakal kalau model 1 itu pasti CS hilang. Sehingga CS itu sebagai apa? Avoid legal. Nah ingat ya, avoid ini sama dengan relevan. Nah kita tadi punya gross margin 147. Nah ini kan isinya apa? Di biaya ya. Kalau biaya ini kita avoid atau kita hilangkan, berarti kan kita akan apa ya bahasanya mas, nambah ya mas. Ini kayak margin kita 147, kita akan ketambahan akan naik di 2000 gimana caranya 2000 gitu ya. Oh sorry, ini jangan minus ya. Pokoknya ini laba kita dari awalnya ini laba kotor lah ya, laba kotor 147, tapi karena si 20.000 rental ini kita avoid ya, berarti kan laba kita jadi 149 ya. Terus apalagi CS kita avoid juga. CS kita jadi berapa? 748 sorry kalau hitungnya kalau CM itu kan laba ya, kayak laba itu kayak laba, ini tuh kayak biaya, jadi kayak berlawanan aja sih, kayak berlawanan aja. Laba itu kan kalau labanya di sini positif, biaya ini pasti tandanya negatif, sehingga nanti sebenarnya ketemu laba untuk model 1. Halo guys, bagi kamu yang sedang persiapan ujian CA, bisa akses materi persiapannya di www.kja-r01.com. Nanti kamu bisa akses ke menu Accounting Certification, nanti ada CA Exam Preparation. Nah tinggal masukin kode akses untuk dapatkan
materi. Nah, cara dapat kode aksesnya nanti tinggal pilih beranda, kemudian scroll ke bawah, nanti ada pembelian untuk produknya, tinggal klik beli. Nah, tinggal lanjutkan ke pembelian. Nanti kode aksesnya akan dikirim melalui email. Nanti setelah dapat kode akses, bisa langsung masuk ke menu CA exam preparation, terus masukkan kode aksesnya, misalkan 1 2 3 4 5 6. Nah, nanti ada silabus untuk ujian CA, terus ada materi handoutnya, kemudian ada video. Nanti bisa teman-teman lihat playlistnya per bab dan sebagainya, termasuk pembahasan soal. Dan terakhir adalah latihan-latihan soal. Nanti bisa cek ada simulasinya dalam bentuk file HTML. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih.